Pemirsa, sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang dengan Agung Suprio, Ketua KPU Pusat. Tetapi sebelum saya berbincang dengan Mas Agung dalam Dialog Nusantara Siang, saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan tayangan yang berikut. November 2022 adalah waktu paling lama bagi Indonesia untuk bermigrasi dari siaran TV analog ke siaran televisi digital. Untuk menyambut era televisi digital ini, maka kesiapan berbagai aspek harus dilakukan, termasuk sumber daya manusia. Seluruh pekerja kreatif di bidang ini harus memiliki wawasan luas, terampil, serta menguasai bidangnya. Hal ini tak lain agar output atau produksi dari siaran televisi digital benar-benar merupakan sebuah tayangan yang bermanfaat dan mencerdaskan. Untuk mempersiapkan hal tersebut, maka Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia yang bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menyelenggarakan pendidikan yang diharapkan mampu mencetak SDM televisi digital untuk menghasilkan tayangan berkualitas. November 2022 kita akan melakukan analog switch off sehingga semua siaran analog di Indonesia akan dimatikan dan beralih ke siaran TV digital. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua KPU Pusat, Mas Agung Suprio, untuk membahas bagaimana kesiapan jelang analog switch off ini. Selamat siang Mas Agung. Apa kabar? Baik Mas, apa kabar? Salam sehat Mas. Ya, salam sehat juga ya. Semoga sehat Mbak, tim Nusantara TV dan keluarga. Baik, Mas Agung, ini migrasi ke siaran televisi digital tentunya sudah mulai intens ya persiapannya, begitu juga dengan persiapan SDM. Dan tentunya ini juga banyak membuka peluang bagi penyiaran. Keterbukaan peluang ini juga memberikan kesempatan bagi calon pekerja di televisi digital ini. Menurut Mas, apa yang harus dipersiapkan lembaga televisi digital dalam rangka membangun SDM? Iya, betul ya bahwa pada tanggal 2 November 2022 setelah 2 tahun Undang-Undang Cipta Kerja ditandatangani, maka merupakan batas akhir untuk semua TV yang beranalog pindah ke TV digital. Nah, kemudian juga diikuti bertumbuhnya TV-TV baru yang sudah berformat digital. Contohnya adalah Nusantara TV. Nah, tentunya ini merupakan kesempatan untuk masyarakat Indonesia untuk masuk ke dalam sektor penyiaran. Ya, karena di dalam catatan Komisi Penyiaran Indonesia saja, itu sudah lebih kurang 50 televisi yang akan bersiaran atau sudah mengantongi izin tetap. Nah, tentunya ini kesempatan yang sangat terbuka untuk warga negara Indonesia. Nah, apa saja sih yang dibutuhkan oleh TV? Ya kan banyak ya. Umpamanya jadi penyiar, jadi talent, itu luar biasa. Jadi baik pekerja tetap maupun yang tidak tetap, di dalamnya itu adalah mereka yang bekerja di industri kreatif tentu sangat terbuka peluangnya. Nah, di IG saya, Instagram saya itu bahkan ada netizen ya. Misalnya begini, dia minta ke saya agar kalau bisa TV itu jangan menayangkan sinetron yang menggambarkan tentang konflik rumah tangga, begitu. Nah, di Indonesia kan sekarang ini TV cuma sedikit ya, sehingga kemudian sinetron seperti itu yang merajai di beberapa TV. Tapi kalau ke depan itu ada banyak TV, 50 TV, mungkin ini tantangan buat PH ataupun orang-orang yang kreatif untuk membuat konten yang berbeda dengan penggambaran konflik rumah tangga. Ya, dan itu sangat dimungkinkan ya karena TV akan semakin banyak. Jadi kalau kita hanya mengambil sinetron dengan background konflik rumah tangga, ya pasti akan kalah dengan televisi yang menayangkan sinetron seperti itu, berpotensi akan kalah. Makanya tayangan-tayangan yang baru
kreativitas baru itu akan sangat dimungkinkan muncul di TV-TV baru karena dia akan bersaing dengan TV-TV lama. Nah, ini adalah kesempatan untuk masyarakat, untuk PH, untuk warga negara Indonesia bekerja di industri penyiaran, termasuk sebagai pembawa berita, misalnya seperti Anda ini. Ini kan terbuka banget. Yeah. Nah, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Tentu skill, ya. Kalau kita bicara skill ini kan tentu ada persyaratan di setiap instansi, apalagi TV misalnya fresh graduate, umpamanya begitu ya. Tetapi lebih jauh dari itu, saya membayangkan bahwa industri kreatif kita itu akan tumbuh besar. Ya, tentu kalau kita bicara tentang industri kreatif, dia tidak mengenal lulusan, tidak mengenal jurusan, karena tentu saja kreatif itu kan kadangkala tumbuh dari pengalaman, atau mungkin orangnya sudah kreatif sejak bayi bahkan begitu. Nah, ini yang sangat dibutuhkan. Jadi mereka lah nanti akan mengisi konten-konten di televisi. Nah, ini yang akan tumbuh berkembang. Jadi saya bayangkan yang pertama, TV akan tumbuh dan itu akan menyerap tenaga kerja baru, ya, baik itu tenaga kerja yang sifatnya konvensional maupun nanti tenaga kerja yang tidak tetap di TV tersebut, ya misalnya tadi talent dan segala macam. Yang kedua, akan ada artis-artis baru yang bermunculan. Tidak hanya artis itu melulu, tapi akan banyak muncul nanti di TV-TV yang baru. Yang ketiga, production house itu akan tumbuh subur di era baru. Karena saya yakin TV-TV yang berkembang belakangan ini akan muncul dengan segmentasi khusus dan audiensi khusus. Misalnya gini, muncul TV khusus perempuan, muncul TV khusus anak. Nah, ini kan luar biasa. Nah, bagaimana kemudian PH membuat umpamanya ya sinetron yang khusus untuk perempuan, yang tidak melulu menggambarkan konflik rumah tangga dengan ending bahwa perempuan itu selalu menjadi subordinat dari laki-laki. Kan itu tidak ramah perempuan. Yeah. Nah, saya bayangkan itu ke depan akan banyak PH-PH yang menyajikan atau memberikan penawaran ke banyak TV ini dengan segmentasi yang khusus tadi. Jadi ini luar biasa, Mbak. Tentunya memang ya tadi kembali lagi dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Iya, sumber daya manusia berkualitas, tayangannya pun akhirnya jadi berkualitas. Dan tadi kalau kita bicara mengenai harus diperhatikan juga skillnya. Kalau begitu apa saja yang harus diperhatikan untuk bisa menghasilkan suatu SDM yang berkualitas itu sendiri? Bagaimana cara mempersiapkannya? Ya, yang pertama kan gini, bagaimanapun TV-TV yang hadir itu kan diawasi oleh KPI. Diawasi oleh KPI, termasuk NTV diawasi oleh KPI. Nah, sebisa mungkin mereka yang bekerja di industri televisi itu harus dibekali dengan P3SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Yeah. Mengapa? Karena jangan sampai tayangan mereka yang sudah bagus itu atau sudah kreatif itu ternyata melanggar P3SPS. Nah, ini nggak boleh. Jadi baik PH maupun TV ataupun orang lain yang akan bekerja di sektor industri penyiaran, dia harus memahami P3SPS. Nah, KPI membuka diri karena kami melakukan sekolah P3SPS secara rutin. Sekarang memang terkendala karena ada corona atau PPKM. Ya, nanti kami akan membuka kesempatan untuk mereka yang bekerja di televisi ataupun di PH umpamanya untuk ikut sekolah P3SPS. Baik. Nah, ATSDI kan juga gitu. Kami dalam waktu dekat akan membuka sekolah untuk ATSDI, untuk personil ATSDI, sehingga mereka mampu memahami P3SPS, sehingga konten-kontennya nanti akan menjadi bagus dan berkualitas.
Baik, jadi sudah melakukan penyesuaian ya Mas Agung. Pandemi ini tidak menghalangi untuk bisa menghasilkan SDM-SDM yang berkualitas dan tentunya nanti tayangan yang berkualitas. Oke, baik. Nanti kita akan bahas ini lebih jauh di segmen berikutnya Mas Agung, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Siang akan kembali sesaat lagi. Kembali di Nusantara Siang dan kita masih di segmen Dialog Nusantara Siang bersama dengan Ketua KPI Pusat, Mas Agung Supriyo. Tadi kita sudah membahas mengenai bagaimana mempersiapkan SDM yang berkualitas agar bisa menghasilkan tayangan yang berkualitas. Dan tadi sudah dikatakan bahwa KPI bekerja sama juga dengan ATSDI membuat sekolah untuk P3SPS, di mana saat ini sudah mengadaptasi ya new normal begitu Mas Agung ya, karena saat ini pandemi sehingga tetap sekolah P3SPS tetap diadakan melalui virtual begitu untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas ini. Jadi pedomannya sudah ada, kemudian juga tinggal diimplementasikan saja, dan ketika implementasi sudah berjalan ini biasanya ada pengawasan nih Mas Agung. Kalau biasanya ini untuk TV analog saat ini KPI sudah berperan untuk mengawasi begitu. Nah, tentunya kan nanti akan banyak sekali ya TV-TV digital yang akan tumbuh subur begitu. Nah, ini mulai kapan kira-kira KPI akan berperan secara intens untuk mengawasi TV-TV digital yang akan nanti ada ke depannya? Ya, kami sudah berkoordinasi dengan Kominfo terkait hal ini ya, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi nanti akan dibuat semacam landasan hukum agar KPI juga ikut mengawasi TV digital. Walaupun demikian, pada prinsipnya semua TV itu akan diawasi oleh KPI. Itu pada prinsipnya. Bahkan di dalam Undang-Undang Penyiaran tidak ada tuh disebut TV digital atau TV analog. Yang disebut adalah televisi. Dan sudah memiliki izin penyelenggaraan penyiaran tetap, ya IPP tetap. Jadi kalau TV dan radio sudah memiliki izin penyiaran tetap, apakah itu berbentuk digital ataupun analog, maka KPI wajib mengawasi karena itu merupakan ranah atau mandat dari Undang-Undang Penyiaran. Nah, tadi saya katakan itu landasan hukumnya, prinsipnya. Nah, kami akan berkoordinasi juga dengan Kominfo untuk memperkuat posisi hukum kami. Nah, kalau kami lihat memang tidak semua TV digital itu bersiaran 24 jam, ya. Jadi memang ada beberapa TV yang sampai pada saat ini sudah menganggap izin tetap, tetapi belum bersiaran secara maksimal. Nah, kami juga akan mendorong TV-TV digital itu untuk bersiaran penuh ya, karena bagaimanapun masyarakat ini rindu akan konten yang bervariatif, jadi konten yang banyak. Nah, ini tentunya merupakan tantangan untuk televisi digital yang baru. Bagaimana kemudian mampu bersiaran lebih dari 20 jam misalnya, lalu kemudian dengan konten yang variatif, kalaupun NTV, TV berita, umpamanya dengan berita-berita yang baik, yang bagus, yang mampu menarik penonton. Kira-kira itu. Iya, karena tentunya landasan hukum ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana kontrol terhadap tayangan atau konten-konten yang berkualitas, Mas Agung ya. Karena ini seiring dengan bertumbuhan banyak sekali TV-TV digital nantinya, televisi yang tumbuh subur ini kan tentunya kontennya sangat bervariasi. Nah, konten yang bervariasi ini bisa nih ke arah yang sangat memajukan pendidikan ataupun mencerdaskan bangsa, tetapi bisa juga berdampak terhadap kebalikannya justru kalau ini tidak diawasi, begitu kan Mas Agung? Iya. Bagaimana tanggapan Anda terhadap hal tersebut? Iya, saya betul, amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu kan jelas. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu kemudian dioperasionalkan di dalam Undang-Undang Penyiaran, ya. Membentuk generasi iman dan takwa, kemudian
eh, memberikan informasi yang tidak hoax ya, dan hiburan kepada masyarakat. Itu semua di dalam Undang-Undang 32. Nah, kalau kemudian TV tidak diawasi, TV digital, maka yang kami khawatirkan tadi hoax. Ya, kalau Anda membaca, kita melihat Nielsen, itu hoax baik bertebaran di media sosial. Iya. Ya, karena mungkin di sana tidak ada lembaga yang mengawasi seperti KPI di televisi. Itu bertebaran. Nah, tentunya kami tidak ingin informasi hoax itu juga ada di televisi. Yang kedua, konten-konten radikal. Wah, ini kan banyak bertebaran ya di media baru. Nah, kami juga tidak ingin televisi yang mendapatkan izin tetap justru menyiarkan propaganda terkait dengan radikalisme. Nah, ini yang kami tidak mau. Nanti tujuan kita bernegara menjadi hilang. Yeah. Jadi tidak tercapai kalau kemudian ada televisi yang sudah memiliki izin tetap justru menyiarkan tentang propaganda atau nilai-nilai dari radikalisme. Nah, inilah kemudian pentingnya TV hadir. Tapi lebih jauh dari itu, saya berharap ya melalui asosiasi, semua asosiasi televisi termasuk ATSDI di bawah pimpinan Kang Eris ini, untuk kita bersinergi. Dalam konteks apa tadi memberikan pemahaman P3SPS kepada tenaga kerja di sektor industri penyiaran, termasuk di sektor industri televisi. Kami ingin agar teman-teman yang bekerja baik di level bawah, ya kayak reporter, umpamanya kalau kita bicara TV berita, maupun di quality control, itu adalah orang-orang yang memahami P3SPS. Sehingga konten yang tertayang itu betul-betul sesuai dengan Undang-Undang 32 maupun dengan Undang-Undang Dasar 45 maupun pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, jadi saya berharap ownernya tidak sudah santai itu kalau kemudian pekerjanya diisi dengan pemahaman P3SPS. Kira-kira itu. Baik, ini jadi sebaiknya konten itu tidak hoax, kemudian juga tidak mengandung radikalisme, dan apalagi yang perlu diperhatikan dalam sebuah tayangan agar tayangan tersebut berkualitas atau bermutu? Ya, tidak hoax, tidak radikal, ramah kepada anak, ya. Kemudian juga tidak perempuan, ini penting. Yang banyak ditemukan di TV mungkin perilaku untuk ramah anak atau perempuan itu sudah ada, tetapi kadangkala ada juga ucapan-ucapan verbal yang merendahkan anak dan perempuan. Nah, ini yang harus disikapi. Jadi kami juga berharap bahwa kru di televisi ini juga mendapatkan pelajaran atau pemahaman dari kementerian, umpamanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, ini kan perlu juga ya agar kemudian materi yang disiarkan itu sudah ramah anak dan ramah perempuan. Mengapa? Kita ingin agar anak-anak dan perempuan itu menjadi berdaya. Coba Anda nonton sinetron. Sinetron itu sekalipun dia bersih dari eksploitasi anak dan perempuan, tetapi alur ceritanya selalu mensubordinatkan perempuan. Perempuan selalu diposisikan sebagai ibu rumah tangga yang kalah, sebagai pihak yang dizolimi. Selalu itu seperti itu. Jadi itu alur cerita yang saya pikir memang ya harus dibenahi. Ya mungkin juga perlu juga ada nanti masukan dari Kemenek PPPA terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak, sehingga kemudian penonton itu menjadi tercerahkan, menjadi berubah, karena media bagaimanapun adalah alat untuk perubahan sosial. Dia dipakai untuk merubah kesadaran warga. Kalau sudah berubah kesadarannya, maka akan terjadi perubahan sosial. Nah, inilah pesan media sebagai alat strategis bangsa. Dia juga bukan hanya sekedar alat pemersatu, tetapi juga alat perubahan sosial.
Baik, jadi media bisa menjadi alat tidak hanya pemersatu tetapi juga perubahan sosial, agen untuk perubahan sosial ini. Baik, Mas Agung, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Siang.